Malam ke-19. Syahrajad melanjutkan ceritanya. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar kisah yang dituturkan oleh kedua gadis itu dicatat dan disimpan dalam dokumen kekhalifahan. Khalifah lalu berkata kepada perempuan yang kedua, saudaranya disihir menjadi anjing. Apakah kau tahu di mana gerangan jin yang telah menyihir kedua saudaramu? Wahai Amirul Mukminin, jin itu telah memberikan sehelai rambutnya kepada hamba. Dia berpesan bahwa jika hamba ingin memanggilnya, hamba diminta membakar potongan rambutnya. Maka dia akan datang meskipun dia sedang berada di balik gunung Kaf. Khalifah lalu berkata, bawalah rambut jin itu padaku. Perempuan itu pun menyerahkan sehelai rambut jin yang disimpannya. Khalifah kemudian membakar potongan rambut itu. Ketika aroma rambut yang terbakar mulai tercium, tiba-tiba istana terguncang dan terdengarlah suara menggelegar. Ternyata jin betina yang muslimah itu telah tiba. Assalamualaikum wahai Khalifah. Jin itu mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Khalifah, ketahuilah baginda. Tanpa diminta, jin betina itu langsung berucap, perempuan inilah yang telah menyelamatkan nyawa hamba dan membunuh musuh hamba. Sungguh jasa itu takkan pernah dapat hamba balas. Sehingga ketika hamba mengetahui apa yang diperbuat kedua saudaranya yang melemparkannya ke laut, hamba langsung memintakan hukuman kepada keduanya dengan menyihir mereka menjadi anjing. Setelah sebelumnya hamba bermaksud membunuhnya, karena khawatir kalau kedua perempuan itu akan kembali menyusahkan penolong hamba ini. Namun jika baginda memerintahkan hamba untuk membebaskan kedua anjing itu dari sihir hamba, hamba tentu bersedia melakukannya. Karena sebagai jin muslimah, hamba sangat menghormati baginda. Khalifah lalu berkata, kalau begitu bebaskanlah kedua anjing itu dari sihirmu. Baru setelah itu kita bereskan masalah perempuan yang dipukuli suaminya ini. Jika apa yang dikatakannya ternyata benar, maka aku akan menangkap orang yang telah menzaliminya. Jin itu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku akan memberitahu baginda orang yang telah berbuat zalim padanya. Orang itu adalah salah satu orang terdekat baginda. Jin betina itu lalu mengambil secangkir air. Setelah dibacakan mantra, air itu dipercikan ke tubuh kedua anjing hitam itu seraya berucap, kembalilah kalian berdua ke wujud kalian semula. Kedua anjing itu pun kembali ke wujud mereka semula. Jin itu lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, orang yang telah memukuli perempuan ini adalah Al-Amin anakmu sendiri. Jin itu kemudian menceritakan semua yang menimpa perempuan yang malang itu. Khalifah sangat terkejut mendengar penuturan jin betina itu. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan sihir atas kedua anjing ini berkat perintahku. Kemudian Khalifah memanggil anaknya Al-Amin dan bertanya padanya tentang apa yang dialami perempuan malang tadi. Al-Amin membenarkan semua yang dituduhkan padanya. Maka Khalifah segera memanggil beberapa orang hakim, saksi, dan ketiga gelandangan yang mata kiri mereka buta. Khalifah lalu memanggil si perempuan baik hati bersama kedua saudaranya yang sebelumnya berwujud anjing dan menikahkannya ketiganya dengan ketiga gelandangan tersebut. Baginda Khalifah mempekerjakan ketiga gelandangan yang sebenarnya adalah orang-orang hebat itu sebagai pengawal-pengawalnya, serta memberi semua kebutuhan mereka dan menempatkan mereka di dalam istana Baghdad. Adapun perempuan malang yang memiliki luka di punggungnya oleh Khalifah dikembalikan kepada suaminya yang sekaligus putra beliau sendiri yang bernama Al-Amin. Setelah sebelumnya Khalifah memberi harta yang sangat banyak kepadanya untuk membangun rumah yang lebih indah dari sebelumnya. Sedangkan Khalifah sendiri menikahi perempuan yang setiap hari pergi ke pasar. Baginda Khalifah membuatkan sebuah istana khusus untuk perempuan itu, lengkap dengan budak-budak perempuan untuk melayaninya. Tun Yajat berkata kepada Syahrajad, indah nian cerita yang kakak tuturkan. Tak pernah ada cerita seindah itu. Syahrajad berkata, namun ada sebuah cerita yang akan kakak ceritakan sekarang juga, jika memang baginda Syahrayar berkenan mengizinkan kakak. Raja Syahrayar berkata, baik, cepat ceritakan kisah lainnya.